Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana teman-teman malam hari ini? Teman-teman bisa mendengar suara saya? Oke. Alhamdulillah dengar ya. Suaranya jelas atau masih kecil? Alhamdulillah. Jelas ya teman-teman, dengar suara saya jelas ya. Oke, saya upload terlebih dahulu karena memang hari ini tadi belajarnya sudah larut malam ya. Habis Pak Adnan tadi yang menggantikan Pak Mario. Jadi malam hari ini teman-teman lumayan capek tapi tidak apa-apa ya. Oke, saya upload dulu materinya. Sambil menunggu uploadan materi, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Selain Mbak Gadis, teman-teman yang lain suaranya masih kecil atau sudah jelas dari teman-teman yang lain bagaimana? Oh, jelas ya. Ya, mungkin berarti Mbak Gadis sinyalnya itu ya. Alhamdulillah akhirnya malam hari ini suaranya bisa didengar teman-teman semuanya. Oke, saya mengulang kembali karena beberapa pertemuan kemarin kita semua mengalami kendala dalam suara ya. Jadi malam hari ini saya ulangi kembali untuk sistem ekonomi campuran gitu ya. Oke. Beberapa pertemuan kemarin kita sudah belajar sistem ekonomi. Ada berapa teman-teman selain sistem ekonomi campuran? Selain sistem ekonomi campuran, kemarin teman-teman sudah belajar apa? Ya, 2 pertemuan sampai saya utang pertemuan sampai teman-teman semua itu 7 jam ya, 7 jam. Makanya tadi saya habis Bapak Adnan, tadi saya minta izin untuk minta waktunya untuk ngisi teman-teman semuanya, karena ini kan teman-teman mau mid semester ya, UTS ya, mau UTS. Jadi saya ibaratnya melunasi utang kemarin karena 3 pertemuan 7 jam saya masih punya utang teman-teman semuanya. Oke ya. Nah, untuk mengulang kembali pembelajaran minggu yang lalu, ada 3 sistem ekonomi ada 3 sistem ekonomi ya. 2 sistem ekonomi yang kemarin teman-teman masih ingat apa dan apa? Teman-teman masih ingat selain sistem ekonomi campuran, 2 sistem ekonomi kemarin yang sudah kita pelajari apa dan apa? Ini saya mengulas kembali pertemuan kemarin ya, karena pertemuan kemarin banyak mengalami kendala. Alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kelancaran untuk belajar bersama kembali. Oke, gimana teman-teman masih ingat 2 pertemuan kemarin yang sudah kita pelajari sistem ekonomi apa dan apa? Ada yang ingat? 2 sistem ekonomi selain sistem ekonomi campuran. Kemarin kan ada 3. Yang 2 masih ingat? Iya, liberal. Satunya lagi apa? Sistem ekonomi apa? Liberal sama yang satu. Oke.
Mbak Lovely, ini yang monopoli berarti ini ya, salah satu ciri sistem ekonomi liberal. Oke, yang satunya selain sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi sosialis gitu ya. Selain sistem ekonomi liberal, yang satu adalah sistem ekonomi sosialis. Nah, saya mengingatkan kembali pada teman-teman semua kalau sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang menitik beratkan pada kebebasan ya, pada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jadi masyarakat diberikan kesempatan untuk menjalankan kegiatan ekonominya. Nah, untuk peran pemerintah itu tidak ikut campur dalam melakukan kegiatan ekonomi, itu intinya ya. Ya, waalaikumsalam Mbak Wiwin. Kemarin di sistem ekonomi liberal, tokoh yang mencetuskan sistem ekonomi liberal adalah Bapak Adam Smith. Itu ya. Ciri pokok pada sistem ekonomi liberal itu masyarakat diberi kebebasan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Jadi pemerintah tidak ikut campur dalam kegiatan ekonominya, sehingga tadi pendapat Mbak Tia apa Mbak Lovely tadi itu bahwa menimbulkan monopoli. Iya, kenapa? Karena tidak ada campur tangan dari pemerintah, sehingga masyarakat bebas dalam melakukan kegiatan ekonomi. Maka bagi orang-orang yang punya modal, dia mampu menguasai sumber-sumber daya yang penting bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga di situ salah satu kelemahannya adalah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena apa? Yang punya modal dapat menguasai seluruh kegiatan ekonomi, bahkan bisa menentukan harga sesuai dengan kehendaknya. Nah, itu kan salah satu kelemahan dari sistem ekonomi liberal. Nah, itu ya ciri pokoknya. Saya tegaskan kembali bahwa masyarakat diberi kebebasan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah, sehingga kelemahannya bisa menimbulkan monopoli. Yang mempunyai modal itu bisa menguasai kegiatan ekonomi ya, sehingga bisa menimbulkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, sehingga timbullah sistem ekonomi sosialis. Nah, kalau sistem ekonomi sosialis itu kebalikannya dari liberal. Kalau sosialis itu pemerintah memegang peranan penuh, semua kegiatan ekonominya dikuasai oleh pemerintah. Bahkan salah satu cirinya itu pegawai atau karyawan-karyawannya itu digaji oleh pemerintah. Semua sumber-sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sepenuhnya dikuasai oleh negara, oleh pemerintah. Pemerintah memegang peranan yang sangat penting, memegang peranan seutuhnya. Jadi di situ kebalikan dari ciri sistem ekonomi liberal ya. Pemerintah memegang seutuhnya dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh oleh masyarakat, sehingga di situ salah satu kebaikannya bisa menghindari monopoli ya, bisa menghindari monopoli kegiatan ekonomi gitu ya. Itu ciri pokoknya. Maka untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis, maka muncullah sistem ekonomi campuran. Nah, itu ya teman-teman. Kalau sistem ekonomi sosialis itu pemerintah memegang peranan penting yang menguasai seluruh kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat. Di sistem ekonomi campuran di sini itu gabungan antara keduanya, gitu ya. Oke, selamat malam Mbak Aquisha. Baru dimulai ya. 10 menit yang lalu. Oke, kita lanjutkan kembali.
Saya harapkan teman-teman semuanya masih semangat itu ya. Nah, di sistem ekonomi campuran ini itu gabungan dari sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Di sini ciri pokoknya itu masyarakat tetap diberi kebebasan pada kegiatan ekonominya. Berarti masyarakat diberi kesempatan untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Tetapi pemerintah ini berfungsi sebagai pengendali, pengontrol, pengatur untuk kegiatan ekonomi. Jadi di sini ciri pertama itu sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Kemarin teman-teman sudah banyak memberikan contoh dan semuanya benar ya. Ada listrik, kemudian ada air, minyak bumi ya. Itu adalah semuanya sumber-sumber daya yang vital sehingga harus dikuasai oleh pemerintah. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa tadi yang saya sebutkan, teman-teman kemarin berikan contohnya seperti air, kemudian minyak bumi, itu tidak bisa dilepaskan oleh masyarakat, kebutuhan masyarakat. Pasti setiap hari masyarakat membutuhkan. Sehingga kalau sudah berhubungan dengan kepentingan masyarakat harus dikuasai oleh pemerintah ya, supaya kepentingan masyarakat itu terlindungi. Nah, kegiatan monopoli dapat dihindarkan sehingga kesejahteraan masyarakat itu terjamin. Itu ya teman-teman, ciri pokoknya masyarakat tetap diberi kesempatan untuk menjalankan kegiatan ekonomi sebebas-bebasnya, tetapi tetap ada pemerintah yang fungsinya adalah mengatur ya, mengendalikan, mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Itu ya ciri pokoknya seperti itu teman-teman. Kemudian di sini pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial. Nah, teman-teman kemarin banyak menyebutkan ada Jamkesmas Bu, kemudian ada BPJS, ada KIP sekarang ya, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat. Nah, itu salah satu program dari pemerintah yang menjamin kepada masyarakat supaya bisa terlindungi kesejahteraannya. Nah, di sini ada jaminan sosialnya. Masyarakat tetap bisa menjalankan kegiatan sehari-harinya. Nah, hubungannya adalah kegiatan sosialnya itu terlindungi. Misalnya kan kesehatan tadi. Kesehatan, pendidikan itu merupakan kalau saat ini adalah kebutuhan pokok oleh masyarakat. Sehingga pemerintah punya peranan penting untuk memfasilitasinya. Itu ya pasti di sana teman-teman juga ya jaminan sosialnya dilindungi oleh pemerintah Taiwan. Pasti ya, karena yang namanya pendidikan, kesehatan itu hak asasi manusia harus dilindungi. Ya, tapi tetap ya pasti pemerintah Taiwan sana pasti memperhatikan kesejahteraan dari teman-teman semuanya ya, hubungannya dengan sosial, karena yang namanya pendidikan, kesehatan itu salah satu kebutuhan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan difasilitasi oleh pemerintah itu ya. Nah, itu salah satu peran dari pemerintah untuk melindungi hak-haknya dari warga negaranya itu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini adalah jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang namanya pasar pasti ada penjual dan pembeli. Di situ pasti ada permintaan dan penawaran ya teman-teman. Nah, di sini jumlah barang yang diproduksi itu sesuai dengan yang diminta oleh pembeli ya. Jadi penjual itu menyediakan segala macam barang itu sesuai yang dibutuhkan oleh pembeli. Jadi di sini ada kesepakatan harga
yang dialami oleh penjual dan pembeli. Jadi harga itu tidak ditentukan oleh individu yang mempunyai modal, tetapi ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dua-duanya saling membutuhkan. Itu ya teman-teman, ciri pokok dari sistem ekonomi campuran. Ya, intinya adalah gabungan dari sistem ekonomi liberal dengan sosialis itu menjadi sistem ekonomi campuran. Nah, di negara kita sebenarnya menjalankan sistem ekonomi campuran, tetapi sudah disesuaikan dengan ideologi kita. Coba saya tanya teman-teman, ideologinya negara kita apa? Coba, yuk teman-teman, ideologi negara kita, dasar negara kita. Coba teman-teman ada yang tahu? Ideologi ya, dasar negara. Iya. Betul ya, dasar negara kita Pancasila, Mbak Sofia tadi. Oke ya. Nah, maka dengan dasar negara kita, ideologi negara kita Pancasila, makanya oke, tidak apa-apa tadi Mbak Lovely, iya ya, adil dan merata itu tujuan dari sistem ekonomi yang kita jalankan ya. Dari dasar negara kita tadi Pancasila, maka sistem ekonomi campuran yang digunakan di negara kita sudah disesuaikan dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila dan landasan konstitusional negara kita. Coba teman-teman, kalau landasan konstitusional negara kita apa? Kalau Pancasila kan ideologi negara kita, dasar negara Indonesia. Tapi kalau landasan konstitusional, iya Mbak Sofia. Wah, Mbak Sofia pinter banget ya. Iya, UUD, Mbak Gadis. Oke, UUD 45. Nah, sudah disesuaikan dengan ideologi landasan konstitusional negara kita, sehingga sistem ekonomi yang digunakan di negara kita adalah sistem ekonomi apa teman-teman? Sistem ekonomi apa? Kalau di negara kita yang kita jalankan untuk saat ini sampai seterusnya ya, karena ya kalau namanya Pancasila kalau sudah diubah nanti menandakan kalau misalnya dasar negara kita diubah ya berarti hubungannya dengan perubahan negara kita ya, karena itu merupakan dasar apa teman-teman? Yaitu demokrasi Pancasila. Sistem ekonomi campuran yang dijalankan negara kita sudah disesuaikan dengan dasar negara kita dan landasan konstitusional negara kita, sehingga sistem ekonomi yang digunakan di negara kita dinamakan sistem ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi demokrasi Pancasila itu ya. Nah, kita harus mengenal ya sistem ekonomi yang dijalankan di negara kita. Maka malam hari ini saya akan menjabarkan isi dari sistem ekonomi Pancasila supaya teman-teman bisa memaknai, bisa oh ternyata negara kita ada ini toh. Nah, itu ya. Nah, di sini tadi ya yang disebutkan oleh teman-teman yang namanya sistem perekonomian di negara kita itu sistem ekonomi Pancasila yang memiliki dasar di sini dua ya teman-teman ya, memiliki dua landasan, yaitu landasan idil atau tadi ideologi dasar negara kita yaitu Pancasila. Yang kedua landasan konstitusional yaitu UUD 45 pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4. Jadi pada dasarnya ya teman-teman, kita itu menjalankan sistem ekonomi campuran. Tetapi sudah disesuaikan ini dua landasan yang melandasi sistem ekonomi campuran kita, sehingga di negara kita landasannya ada dua,
yaitu Pancasila dengan UUD 45, khususnya pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4. Nah, mari kita bahas pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 itu apa saja. Kita buka ya. Nah, di sini pasal 33 ayat 1 yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Coba teman-teman ada yang tahu lembaga di negara kita atau badan usaha apa yang dasarnya itu asasnya kekeluargaan? Nah, teman-teman ada yang tahu? Nah, nanti tanggal 12 Juli semua warga negara kita itu merayakan hari lahirnya lembaga tersebut. Nah, dengan tokohnya Bapak Mohatta. Coba teman-teman ada yang tahu? Badan usaha sesuai dengan asas kekeluargaan. Teman-teman ada yang tahu badan usaha apa yang nanti tanggal 12 Juli seluruh warga negara kita memperingati hari lahirnya badan usaha tersebut, diprakarsai, dicetuskan oleh Bapak Mohatta, sehingga Bapak Mohatta dikenal sebagai Bapak titik-titik. Ayo coba teman-teman ada yang tahu? Oke, teman-teman ada yang tahu lembaga bukan badan usaha ya, badan usaha apa? Ya, Mbak Lovely, betul sekali, koperasi ya. Tadi em, Mbak Lovely ya, ini ya Mbak Lovely menjawab koperasi. Iya, betul sekali ya. Untuk badan usaha sesuai dengan pasal 33 ayat 1 itu bahwa badan usaha yang berdasarkan atas asas kekeluargaan adalah koperasi yang lahirnya tanggal 12 Juli. Maka dari itu sekarang tanggal 10, 2 hari lagi semua warga negara kita memperingati hari lahirnya koperasi dengan diprakarsai dulu, dicetuskan oleh Bapak Mohatta, sehingga Bapak Mohatta dikenal sebagai Bapak Koperasi itu ya. Oke ya, semoga dengan kita belajar malam hari ini pengetahuan kita semakin bertambah ya teman-teman, dan semakin meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia gitu ya. Oke, untuk yang kedua, ayat yang kedua, teman-teman masih semangat ya, meskipun sudah larut malam, tapi saya harapkan teman-teman masih semangat dalam belajarnya. Oke, yang kedua, sekarang pasal 33 ayat 2 dan 3. Coba ayat 2 yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Coba teman-teman, untuk ayat 2 dan 3, badan usaha apa yang menguasai sesuai dengan ayat 2 dan 3? Coba teman-teman, tadi kalau ayat 1 koperasi, kalau ayat 2 dan 3
di negara kita sebenarnya ada tiga badan usaha yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 ya. Coba teman-teman berikan contohnya aja sesuai dengan ayat 2 dan 3. Nanti saya berikan namanya badan usaha apa. Yang penting teman-teman berikan contohnya dulu coba. Yang sesuai dengan ayat 2 dan 3. Oke ya, salah satu tujuannya badan usaha yang dijalankan sesuai dengan ayat 2 dan 3 adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Coba teman-teman berikan contoh badan usahanya atau nama perusahaannya boleh coba. Yang sesuai dengan ayat 2 dan 3. Di sini dikuasai oleh negara. Iya, Mbak Tia, terima kasih. Betul ya, PDAM. Perusahaan Daerah Air Minum. Betul ya, PDAM. Terus tadi ada yang memberikan contoh apa tadi teman-teman? PLN. Iya, Pertamina. Iya, Mbak Lia, PLN betul sekali. Nah, semuanya contoh tadi ya, teman-teman, PLN, kemudian Pertamina, kemudian PDAM. Nah, itu kan semuanya adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh negara, sehingga di situ dinamakan adalah BUMN. Nah, ini BUMN. Teman-teman ada yang tahu singkatan dari BUMN? Tadi yang teman-teman sebutkan contohnya PLN, Pertamina, PDAM. Nah, itu adalah miliknya negara sesuai dengan ayat 2 dan 3. Karena apa? Karena tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kemakmuran rakyat. Nah, ya, yang tadi teman-teman sebutkan contohnya itu semuanya adalah badan usaha milik negara. Karena apa? Karena yang teman-teman sebutkan tadi contohnya adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah menguasai kepentingan masyarakat ya, tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan masyarakat, sehingga harus dilindungi oleh negara, harus dilindungi oleh pemerintah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai ya. Ayat 2 dan ayat 3, makanya di situ lembaga atau badan usaha yang sesuai dengan ayat 2 dan 3 itu BUMN. Contohnya yang teman-teman sebutkan tadi, karena semua perusahaan yang teman-teman sebutkan tadi itu bergerak dalam penguasaan kepentingan masyarakat, supaya kepentingan masyarakat masih terlindungi ya, terhindar dari kegiatan monopoli yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang punya modal. Coba teman-teman bayangkan saja kalau misalnya yang namanya listrik. Nah, kalau yang namanya listrik dikuasai oleh orang tertentu, coba bayangkan teman-teman kalau misalnya dimiliki oleh individu. Nah, individu tadi bisa menentukan tarif listrik sesuai dengan kehendaknya. Padahal yang namanya listrik itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bisa membantu untuk usaha. Nah, kalau misalnya yang namanya listrik itu dikuasai oleh individu tertentu, pasti akan memberikan tarif ya, tarif listrik yang sangat mahal. Padahal yang namanya listrik bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari, apalagi jika listrik tersebut digunakan untuk membantu kegiatan usaha. Wah, bayangkan saja teman-teman,
nanti ya mungkin saja banyak pengangguran ya. Karena apa? Karena banyak pengusaha-pengusaha yang gulung tikar gara-gara tarif listriknya mahal. Nah itu ya teman, nah itu contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Seandainya contoh kecil saja, yang namanya listrik kalau mengalami kenaikan yang tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakat, tidak mensejahterakan, malah memperbesar memperbesar tingkat pengangguran atau bisa memperbesar kemiskinan karena tidak kesejahteraan masyarakat tidak dilindungi. Itu ya teman-teman, itu contoh nyata dalam pengaplikasian pasal 33 ayat 2 dan 3 itu ya. Kemudian dilanjut lagi untuk ayat 4. Di sini perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, teman-teman tahu bahwa di negara kita itu tidak hanya miliknya negara semua, tetapi ada perusahaan-perusahaan tertentu yang miliknya swasta. Berarti lembaga yang ketiga, badan usaha yang ketiga selain koperasi dan BUMN, maka badan usaha yang ketiga sesuai dengan ayat 4 itu adalah, iya Mbak Sofia, salah satu contohnya yang namanya pabrik. Oke, berarti di situ dikatakan badan usaha yang ketiga sesuai dengan ayat 4 pasal 33 adalah BUMS. BUMS ya. Badan usaha milik swasta. Nah, tadi teman-teman memberikan contoh PT ya. Nah, ya PT, perusahaan terbatas. Ya, itu salah satu contoh dari BUMS ya, badan usaha milik swasta. Banyak sekali kalau di negara kita yang miliknya swasta, karena di sini peranan perusahaan swasta itu membantu perusahaan-perusahaan milik negara dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, di sini peranannya BUMS itu membantu pemerintah untuk menyediakan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Jadi bisa disimpulkan ya, pasal 33 ayat 1, 2, 3 dan 4 itu badan usaha ada 3 ya, yaitu yang pertama tadi koperasi, kemudian BUMN, dan yang ketiga adalah BUMS yang teman-teman semuanya bisa memberikan contoh ya. Banyak sekali kalau perusahaannya swasta. Di situ peranannya membantu menyediakan kebutuhan masyarakat ya, untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Nah, jadi sistem ekonomi campuran yang dijalankan di negara kita itu sistem ekonomi Pancasila. Ada 3 lembaga ya, ada 3 lembaga sesuai dengan pasal 33 ayat 1 sampai 4. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan atau dilanjut untuk slide berikutnya? Oke, gimana teman-teman sampai sejauh ini? Teman-teman paham atau ada yang mau ditanyakan? Atau barangkali saya punya pengetahuan ini Bu, nah misalnya di-share sama teman-teman yang lain, boleh silakan. Atau masih bingung dalam contoh pengaplikasian, monggo teman-teman semua silakan bertanya kalau misalnya belum paham. Kalau sudah paham dilanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke slide keempat. Nah, ini teman-teman ya. Ini tadi yang kita pelajari, tadi yang saya jelaskan. Di sini ada 3
ada 3 lembaga, ada 3 badan usaha sesuai dengan pasal 33 ayat 1 sampai 4, ada 3 tadi. Koperasi itu ayat 1, 2 dan 3 itu BUMN, dan ayat keempat adalah BUMS. Di situ peranan BUMS adalah membantu pemerintah dalam menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, karena tidak semuanya pemerintah itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang sekian ratus juta ya. Kita tahu bahwa penduduk negara kita adalah kurang lebih 250 juta jiwa. Nah, tidak semuanya pemerintah itu mampu untuk menyediakan ya. Pemerintah membutuhkan partner ya, membutuhkan teman untuk membantu mensejahterakan masyarakat. Nah, teman-teman pasti kalau mengamati di televisi pasti ya, teman-teman sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar yang membantu pemerintah dalam membuka lowongan pekerjaan. Misalnya teman-teman sekarang kan banyak sekali perusahaan-perusahaan, misalnya miliknya Bapak Haritanu Sudibyo, miliknya Bapak Khairul Tanjung. Nah, itu kan berbagai perusahaan swasta yang bergerak dalam berbagai bidang. Misalnya adalah bidang ini hiburan. Nah, itu kan ada televisi ya, Trans TV, Trans 7. Nah, itu berarti perusahaan perusahaan swasta membantu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Tidak semuanya pemerintah bisa menyediakan lowongan pekerjaan ya, pasti membutuhkan perusahaan swasta untuk membuka lowongan pekerjaan ya. Oke, iya Mbak Sofia, rumah sakit juga tidak semuanya rumah sakit miliknya pemerintah, tetapi ada juga yang miliknya swasta. Nah, di situ membuktikan bahwa swasta bisa berperan ya, bisa berperan membantu memfasilitasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, karena tidak semuanya kepentingan masyarakat itu mampu disediakan oleh pemerintah. Pemerintah membutuhkan tadi perusahaan swasta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu ya, teman-teman. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini koperasi tadi, tujuan koperasi adalah salah satu tujuannya mensejahterakan anggotanya, karena tadi berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan asas kekeluargaan, sistemnya adalah gotong royong. Nah, teman-teman pasti ya pernah mendengar ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Nah, di situ adalah ibaratnya simpanan-simpanan yang dikeluarkan oleh anggota yang diberikan kepada koperasi untuk diputer ya, diputer tadi modalnya berupa simpanan-simpanan tadi digunakan, kemudian diberikan kepada anggotanya yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Nah, tadi yang bagi anggota-anggota yang kelebihan dananya, itu misalnya saya contohkan adalah koperasi simpan pinjam ya, teman-teman, yang tidak bisa dipisahkan oleh kegiatan sehari-hari masyarakat ya. Yang namanya koperasi simpan pinjam itu kan bisa membantu masyarakat yang kekurangan modal untuk membantu memenuhi modalnya dalam kegiatan usaha. Sehingga di sini bagi anggota-anggota yang kelebihan dana, kelebihan modalnya, bisa menyimpan dananya kepada koperasi dalam bentuk simpanan tadi. Nah, bagi anggota-anggota yang kekurangan modal bisa meminjam dari koperasi untuk membuka usaha. Di sini peranan koperasi itu mensejahterakan anggotanya. Karena apa tadi? Bagi anggota-anggota yang kelebihan modal bisa memasukkan modalnya dalam bentuk simpanan, dan bagi anggota-anggota yang kekurangan modal bisa meminjam modal kepada koperasi tadi dari anggota yang kelebihan dana. Sehingga di sini
saling membutuhkan dalam rangka membuka usaha ya, dalam rangka membuka usaha. Kalau misalnya usaha itu berhasil kan bisa membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Nah, itu diharapkan seperti itu ya, teman-teman. Maka di sini yang pertama adalah meningkatkan penghasilan anggota. Iya, karena apa? Karena tadi bagi anggota yang kelebihan dana memberikan modalnya kepada koperasi, kemudian bagi anggota yang kekurangan modalnya, ya Mbak Lovely di sini kan bagi anggota-anggota yang kekurangan modal itu meminjam ya, meminjam kepada koperasi dalam rangka membuka usaha, digunakan untuk membuka usaha. Kalau usahanya itu berjalan dengan lancar, itu kan bisa membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, kemudian bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, jadi bisa bersifat mandiri ya, bersikap mandiri. Iya Mbak Sofia, karena memang kalau koperasi di sini itu sekarang banyak ini teman-teman beralih kepada BMT itu ya, BMT itu ya sebenarnya adalah koperasi, tetapi nama koperasi tidak terkenal dulu. Kalau dulu memang yang namanya koperasi, bahkan teman-teman pasti di kampungnya dulu pernah ada KUD ya, koperasi unit desa. KUD yang setiap desa itu punya KUD masing-masing yang memfasilitasi semua masyarakat di desa itu untuk menjalankan kegiatan ekonominya. Tetapi sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, koperasi tidak seterkenal dulu atau tidak banyak berperan penting dalam kesejahteraan anggotanya. Karena apa ya, memang sekarang banyak bank ya, banyak bank yang sudah memfasilitasi kekurangan modal, sehingga nama koperasi tidak seterkenal dulu dan tidak seberkembang seperti dulu itu ya. Itu yang pertama koperasi, tetapi sekarang pemerintah sudah ini teman-teman banyak menumbuhkan kembali koperasi peranannya di dalam suatu masyarakat, karena memang koperasi itu dulu dicetuskan oleh Bapak Mohatta. Kita tahu ya, yang namanya Bapak Mohatta salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan negara kita, sehingga koperasi ini ya sebagai hasil buah pikiran dari Bapak Mohatta, sehingga harus dilestarikan untuk membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat itu ya. Memang teman-teman sekarang koperasi tidak seberkembang seperti dulu ya, karena mungkin salah satu faktornya adalah banyak lembaga-lembaga keuangan yang menyediakan modal untuk masyarakat yang kekurangan modal gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua manfaatnya adalah mendidik anggotanya memiliki semangat kerjasama dan kekeluargaan. Nah, tadi kekeluargaannya di situ adalah anggota-anggota yang kelebihan dana memberikan dananya kepada koperasi dalam bentuk simpanan, kemudian uang itu diputar, dipinjamkan kepada anggota-anggota yang kekurangan dana, sehingga di situ sifatnya adalah kekeluargaan ya. Tidak saling memonopoli, yang punya modal kemudian menguasai kegiatan ekonomi, bisa menentukan harga sesuai dengan kehendaknya, tidak, tetapi di situ adalah semangat kekeluargaan. Nah, di situ salah satu manfaat lembaga atau badan usaha sesuai dengan pasal 33 ayat 1 yaitu koperasi. Ya, masih Mbak Lovely, kalau di dalam masyarakat koperasi memang masih ada, tetapi tidak tidak wow pada zaman dahulu ya, pada saat koperasi berkembang-kembangnya. Nah, sekarang hanya koperasi-koperasi yang mampu bertahan, yang bisa tetap ada di dalam suatu masyarakat gitu ya. Ya, tapi sekarang ini teman-teman, sekarang banyak
pemerintah memfasilitasi atau mensosialisasikan peran pentingnya koperasi. Bahkan ini tanggal 12 Juli nanti kan diperingati sebagai Hari Koperasi. Ini banyak sekali perusahaan-perusahaan swasta yang memberikan ibaratnya sosialisasi atau gini teman-teman. Misalnya ya, mengadakan jalan sehat dalam rangka memperingati Hari Koperasi. Nah, dengan adanya jalan sehat dengan berbagai door prize, misalnya dengan berbagai door prize yang disediakan oleh tadi perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan nama koperasi seperti dulu. Nah, sekarang ada banyak program untuk memperingati Hari Koperasi. Ada jalan sehat ya teman-teman, kemudian menyediakan door prize untuk masyarakat supaya di dalam kegiatan jalan sehat itu atau kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati Hari Koperasi itu diharapkan pemerintah bisa mensosialisasikan peran pentingnya koperasi. Kemudian kalau masyarakat itu sudah mengenal ya, tahu sekarang koperasi bagaimana, ya diharapkan nama koperasi bisa berkembang seperti dulu. Nah, itu ya. Nah, sekarang yang berkembang itu ini teman-teman, koperasi simpan pinjam. Kalau koperasi dulu KUD sekarang sudah tidak berkembang, bahkan bisa dikatakan sebagai mati ya. Sekarang yang berkembang itu koperasi simpan pinjam. Nah, simpan pinjam memang masih eksis ya, masih tetap ada sampai sekarang, bahkan ada sampai yang berkembang seperti bank besarnya itu. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi yang kedua. Nah, ini tadi BUMN. Nah, tadi BUMN adalah pasal 33 ayat 2 dan 3, Badan Usaha Milik Negara. Di sini diambil dari APBN, kemudian dibentuk pemerintah untuk melayani kepentingan umum dan mensejahterakan masyarakat. Jelas karena BUMN itu tidak berorientasi pada laba ya teman-teman, tidak berorientasi pada keuntungan, tetapi orientasinya adalah bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat, karena hubungannya BUMN adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat ya, sehingga di sini BUMN tidak berorientasi pada keuntungan atau laba. Nah, di sini peran gandanya yang pertama adalah cabang produksi primer kebutuhan masyarakat itu dikuasai oleh pemerintah. Tadi teman-teman sudah memberikan contoh, ada PLN, kemudian tadi Pertamina. Nah, ini kan BBM Pertamina. Kemudian ada PAM, tadi teman-teman sudah sebutkan, ada PLN, kemudian POS. Ya, kalau dulu kan POS fasilitasnya cuman kirim mengirim surat, kirim mengirim uang, tetapi sekarang POS sudah memberikan perluasan jasa ya teman-teman, bisa mengirimkan segala macam barang, bisa mengirimkan berbagai macam, terus pokoknya uang lintas negara sudah bisa difasilitasi oleh POS. Nah, itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah peran perencana pengarah dalam kegiatan ekonomi. Nah, tadi BUMN itu negara sifatnya adalah untuk mengatur, mengarahkan, merencanakan bagaimana bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga di sini BUMN tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, bukan berorientasi pada keuntungan. Ya, kalau berorientasi pada keuntungan ya nanti untuk nomor 3 yaitu BUMS. Oke, sampai sini teman-teman coba ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Ya, mungkin teman-teman ini ya sudah terlalu larut malam, jadi mungkin teman-teman ya agak lelah, tapi ya saya harapkan teman-teman masih semangat sampai nanti selesai ya, sampai selesai materi ini. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman besok ya, kalau misalnya besok hari Senin kan Miss Arum itu izin karena ada halangan. Kalau misalnya tidak ada yang mengisi, insya Allah saya bersedia mengisi untuk
apa ya teman-teman, melunasi hutang saya kepada teman-teman semuanya, karena kemarin banyak kendala itu ya. Ya saya harapkan teman-teman semuanya tetap semangat gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi yang ketiga. Yang ketiga, nah di sini BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Nah, peran BUMS di sini adalah mengurangi pengangguran dan menambah sumber devisa negara. Kenapa kok bisa mengurangi pengangguran? Coba teman-teman ada yang tahu kenapa sih peran BUMS itu kok bisa mengurangi pengangguran? Coba teman-teman, tadi kan BUMS itu memang diarahkan untuk berorientasi peningkatan laba, keuntungan ya di situ. Di sini peranannya adalah membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Iya, membuka lapangan pekerjaan. Karena apa? Tadi ya, saya contohkan kecil saja, pastinya teman-teman tidak asing yang namanya Bapak Khairul Tanjung. Tidak asing yang namanya Bapak Haritanu Sudibyo. Ini contoh kecil saja ya, teman-teman. Dua beliau tersebut itu kan usahanya dalam berbagai bidang dan usahanya sangat luas dan berhasil ya. Coba saya contohkan satu, misalnya di bidang hiburan. Oh, Bob Sadino. Oke, Mbak Lovely, Bob Sadino bisa berikan contoh kepada saya, Mbak Lovely, usahanya Bapak Bob Sadino yang sampai sekarang berkembang besar. Nah, oke, Mbak Lovely ngefans sama Bob Sadino. Oke, semuanya teman-teman bisa mengungkapkan pendapatnya sendiri-sendiri. Bu, saya suka ini. Oke. Nah, apa-apa ya. Coba Mbak Lovely menyebutkan usahanya. Ini misalnya supermarket sayur hidroponik. Ya, namanya supermarket itu kan pasti membutuhkan karyawan yang banyak. Nah, itu Bapak Bob Sadino usaha butik juga. Oke, misalnya saya tadi supermarket. Yang namanya supermarket, dikatakan supermarket pasti kan besar ya, besar, luas, dan membutuhkan karyawan yang banyak. Nah, dengan membuka usaha seperti supermarket ya, supermarket itu kan pasti membutuhkan karyawan yang banyak untuk misalnya menjadi pramuniaga ya kan teman-teman, menjadi pramuniaga, kemudian satpam, kemudian ini pramusaji. Misalnya kalau di dalam supermarket tadi ada restorannya, kemudian tadi ada satpam, pramuniaga, pramusaji. Nah, itu kan berbagai macam pekerjaan yang bisa dibuka untuk masyarakat luas ya, bisa membantu bisa ya, kasir, betul Mbak Sofia, bisa membantu pemerintah untuk membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, itu ya teman-teman, itu cuma satu bidang saja. Misalnya dalam bidang ekonomi tadi, membuka supermarket. Nah, itu kan satu bidang ekonomi. Kalau misalnya membuka bidang-bidang yang lain dengan usaha yang sangat besar, wah bayangkan saja teman-teman, jikalau semua pengusaha yang ada di negara kita itu membuka usaha, misalnya satu orang 5 usaha, dengan satu usaha bisa menampung 1000 karyawan misalnya. Coba bayangkan teman-teman, wah luar biasa ya. Nah, tadi Mbak Tia tidak kenal beliau ya, Mbak Galuh tadi ya. Nah, berarti bisa menambah penasaran Mbak Tia untuk membuka internetnya Bapak Bob Sadino. Nah, itu siapa? Nah, di sini kan teman-teman bisa saling belajar ya, bisa saling mentransfer pengetahuan. Jadi di sini peranannya tidak selamanya ilmu itu datang dari saya. Ya, tidak selamanya ilmu itu datang dari saya, tetapi bisa dari mana saja.
bisa dari teman-teman semuanya, misalnya bisa nge-share ya, nge-share pengetahuan teman-teman yang teman-teman tahu. Iya Mbak Tia, sudah. Yang dulu pernah iklan apa ya yang pakai celana pendek. Nah, bahkan saya ingat teman-teman, saya ingat pendapatnya beliau ya, Bapak Bob Sadino itu seperti ini. Saya ingat itu intinya adalah kalau gimana ya teman-teman, intinya itu sangat mendukung sekali para pengusaha ya, mendukung sekali para pengusaha, istilahnya meskipun pokoknya intinya itu mendukung pengusaha. Kalau misalnya pedagang kecil itu dia bisa mandiri, bisa menghasilkan uang sendiri, bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Tetapi kalau yang namanya pegawai ya, kalau yang namanya pegawai itu berapapun besarnya gaji yang dia miliki, tapi dia bekerja untuk orang lain. Tetapi meskipun pedagang kecil ya, meskipun pedagang kecil, tapi dia kalau punya usaha itu lebih bermanfaat karena membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah, kira-kira pendapatnya seperti itu teman-teman. Jadi beliau Bapak Bob Sadino itu sangat mendukung sekali orang-orang Indonesia itu untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, intinya pendapatnya beliau adalah seperti itu. Sekecil apapun yang namanya pengusaha itu bisa bermanfaat bagi orang lain untuk membuka lapangan usaha bagi orang lain. Tetapi sebesar apapun kalau yang namanya pegawai itu dia ya, dia posisinya adalah sebagai pegawai, dia memperoleh gaji dari orang lain. Nah, itu paling tidak gambaran, kayaknya teman-teman seingat saya seperti itu gambaran pendapatnya Bapak Bob Sadino, bahwa beliau sangat mendukung pengusaha-pengusaha yang ada di negara kita. Ya itu ya teman-teman, sekilas tentang Bapak Bob Sadino yang memang pendapatnya beliau itu sangat mendukung orang-orang Indonesia untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, itu. Nah, di sini tadi teman-teman sudah tahu ya alasannya untuk mengurangi pengangguran. Karena apa? Dalam setiap satu usaha dijalankan itu paling tidak dia bisa hidup mandiri ya dari usaha yang dia jalankan, dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Nah, yang kedua adalah menambah sumber devisa negara. Kalau itu ruang lingkupnya sudah besar, kawasannya sudah ekspor ya. Kalau sudah ekspor berarti skalanya sudah besar. Nah, kenapa dikatakan sebagai sumber devisa negara? Yang namanya ekspor itu nanti ada pajak atau semacam apa ya teman-teman, pemasukan bagi negara karena ini teman-teman mengirim barangnya ke luar negeri. Nah, jadi pengusaha-pengusaha tersebut memberikan penghasilan kepada negara. Ya, kalau misalnya lebih kenalnya adalah pajak, membayar pajak kepada negara akibat adanya barang yang dikirim ke luar negeri, sehingga bisa menambah devisa negara. Nah, teman-teman juga sangat berperan besar dalam menyumbang devisa negara ya. Teman-teman kan iya Mbak Lovely, memang di negara kita orang-orang masyarakat
Indonesia itu masih takut untuk memulai usaha, ya, masih takut untuk memulai usaha karena mereka takut misalnya kalau usaha yang dijalankan itu gagal, maka bisa menimbulkan kebangkrutan, bangkrut kemudian meninggalkan hutang. Itu memang itu kelemahan atau kendala yang dialami oleh masyarakat kita dalam memulai usaha. Masih ada rasa ketakutan untuk memulai usaha karena memang dibayang-bayangi oleh bangkrut tadi, ya, rugi. Nah, itu memang masih banyak yang dialami oleh masyarakat kita. Nah, di sini kembali lagi untuk menambah sumber devisa negara. Nah, menambah devisa negara, kalau ruang lingkupnya tadi, ya, ekspor, kawasannya adalah ekspor, barang dikirim ke luar negeri, maka ada pajak yang masuk ke dalam negara, ya, sumber devisa negara.